Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk anak-anak SMK Budi Utomo Cilacap dan SMK Budi Utomo 3 Maus kelas 12. Kita akan sama-sama belajar melanjutkan materi kita. Kita masuki di bab 2. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa untuk kita memulai kelas kita siang hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami masih bisa bertemu dalam kegiatan belajar mengajar daring untuk kelas 12. Kiranya Engkau menolong pembelajaran kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, sehingga kami boleh dapat mengikuti setiap materi yang akan dibagikan dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, untuk kelas 12 di bab yang kedua, tema pelajaran kita adalah praktek demokrasi dan hak asasi manusia. Bahan Alkitab, bahan bacaan terdapat di dalam kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai yang ke-34. Kalian nanti bisa membacanya masing-masing di rumah. Matius 20 ayat 1 sampai yang ke-16. Materi kelas 12 ini cukup panjang, tapi saya akan ringkas. Kalian bisa mempelajarinya sendiri. Sebagai tugas juga kalian harus meringkas materi ini, karena dengan meringkas kalian juga sama-sama belajar membaca dan memahami setiap materi yang dibagikan. Demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia cukup memprihatinkan ya, karena banyak yang terjadi di bangsa kita, banyak pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, penegakan hak asasi manusia yang masih cukup memprihatinkan. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang mandek ya, tidak dituntaskan, tidak diusut dengan baik. Kalian bisa membaca materinya di buku panduan, cukup panjang, tentang demokrasi dan hak asasi manusia ini. Ada banyak contoh-contoh pelanggaran HAM, kasus-kasus yang bisa kalian baca dan pelajari di buku panduan ya. Saya hanya bagikan ringkasannya saja. Dengan rangkumannya. Dari zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan zaman Orde Reformasi ini, demokrasi dan hak asasi manusia masih belum bisa dijalankan dengan baik. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, remaja-remaja Kristen secara khusus, kita harus bisa menjalankan demokrasi, menjalankan hak asasi manusia dengan baik, supaya bangsa kita ke depannya semakin hari semakin lebih baik lagi. Puji Tuhan, cukup panjang sekali materi tentang hak asasi manusia ini. Mengingat waktu yang singkat di video ini, saya hanya bagikan saja untuk memandu kalian sebelum masuk di dalam pelajaran, karena diwajibkan kita untuk berdoa, dan saya akan memimpin kalian melalui doa
pembuka dan doa penutup ya. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab juga ada dituliskan tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Ada contoh-contohnya juga di dalam Alkitab, kalian bisa membacanya di buku panduan atau materi yang saya bagikan nanti, ringkasan materinya. Merupakan tugas kita untuk kita bisa mewujudkan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di bangsa kita supaya boleh dapat berjalan dengan baik ya. Puji Tuhan, sebagai penutup kita akan sama-sama berdoa untuk pembela hak asasi manusia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pembelajaran kami, khususnya anak-anak kelas 2 SMK Budi Utomo Cilacap maupun MAUS, tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi di negara kami masih belum dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai generasi penerus untuk kami boleh dapat melanjutkan perjuangan bangsa ini, supaya bangsa ini ke depannya lebih baik lagi di dalam proses demokrasi, proses penegakan hak asasi manusia dengan baik. Bapa, pakailah hidup kami para remaja Kristen supaya kami boleh dapat benar-benar mengamalkan setiap apa yang kami pelajari dari materi-materi yang kami dapat peroleh dari pendidikan agama Kristen ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati kami semua, memberkati bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.